Menjamu Ekuador di Estadio Antonio Vespuccio Liberty, Argentina mampu membuka skor dalam tempo 20 menit berkat sontekan Sergio Aguero. Selang 10 menit, Albi Celeste kembali menyengat. Kali ini giliran Gonzalo Higuain yang menggetarkan gawang Alexander Dominguez. Seperti tak mau ketinggalan, Lionel Messi melesakkan gol ketiga untuk tuan rumah 2 menit kemudian. Tim Tenggo unggul telak 3-0 di akhir babak pertama. Memasuki babak kedua, Argentina semakin merajalela dan gol pamungkas pun tercipta di menit 76 lewat sepakan keras Angel Di Maria. Skor 4-0 bertahan hingga peluit panjang. Hasil memuaskan ini membuat Argentina melesat naik ke puncak klasemen zona Amerika Selatan. Sebaliknya, Ekuador terus terpaku di peringkat kelima yang merupakan batas terakhir zona playoff. 97 für Schalke den entscheidenden Elfmeter gegen Inter Mailand im UEFA Cup. Menjalani laga di Stadion Wembley, Inggris justru tampil tertekan pada awal laga. Permainan kolektif Belgia sempat merepotkan barisan pertahanan tuan rumah yang kini ditangani mantan pelatih Tottenham Hotspur, Roy Hodgson. Namun Inggris justru berhasil memecah kebuntuan pada menit ke-36. Kombinasi duo pemain Manchester United, Ashley Young dan Danny Welbeck berbuah manis dan mengubah kedudukan menjadi 1-0. Pada babak kedua, Inggris meningkatkan tempo serangan. Berulang kali kombinasi tekanan yang dibangun Alex Oxlade-Chamberlain ataupun Jermaine Defoe mengancam gawang Belgia. Meski Belgia juga beberapa kali mencipta peluang, hingga pertandingan usai skor 1-0 tidak berubah. Hasil ini menjadi modal positif bagi skuad Roy Hodgson jelang memulai persaingan di grup D Piala Eropa pekan depan. Membuka laga dengan menguasai lini tengah, umpan-umpan pendek yang menjadi khas La Furia Roja belum mampu membuahkan hasil hingga babak pertama berakhir. Performa Cina pun patut diacungi jempol. Meski kalah kualitas di segala lini, skuad asuhan Jose Camacho menutupinya dengan tampil disiplin. Tak jarang serangan-serangan balik Cina mampu merepotkan Sergio Ramos dan kawan-kawan. Di menit 46, Del Bosque memutuskan memasukkan Navas, Iniesta, dan Torres yang membuat serangan Spanyol lebih dinamis. Hal ini membuat Cina tak berkutik. Tim asal Asia hanya pasrah menerima serangan dari berbagai sisi. Menit 84, umpan silang Iniesta dari sisi kiri mampu diselesaikan dengan baik oleh Silva. 1-0 untuk Spanyol bertahan hingga peluit panjang. Hasil ini tentu diharapkan akan menambah rasa percaya diri Xavi Hernandez dan kolega jelang pertemuan mereka kontra Italia di laga perdana grup C Euro 2012 pekan depan. Bertanding di Stadium of Light, markas klub Benfica, Portugal yang dimotori pemain termahal dunia, Cristiano Ronaldo langsung mengancam gawang Turki yang dikawal Volkan pada awal laga. Namun saat paruh pertama memasuki setengah jam, Turki yang dimotori Hamid Altintop mulai merepotkan gawang Portugal. Hasilnya, Bulut berhasil menggetarkan gawang Rui Patricio dengan terlebih dulu mengecoh Fabio Contrao di menit ke-35. Skor 1-0 bagi Turki menutup babak pertama. Turki semakin menjauh di menit ke-7 babak kedua. Bulut yang kembali lepas dari penjagaan barisan pertahanan kembali mengirim bola ke dalam gawang Portugal. Luis Nani sempat menginspirasi serangan Portugal dengan golnya pada menit ke-57. Bahkan Portugal nyaris menyamakan kedudukan. Namun Cristiano Ronaldo gagal menjalankan tugasnya dari titik 12 pas. Portugal kian tenggelam saat Pepe mengubah arah sebuah umpan silang hingga masuk ke gawangnya sendiri. Kekalahan 1-3 dari Turki menjadi pelajaran berharga bagi Portugal yang tergabung di grup maut, yaitu grup B pada pentas Piala Eropa 2012. Berorangnya tim nasional Belanda sepertinya mulai menemukan pola permainan ideal. Sebagai salah satu kandidat kuat di Piala Eropa 2012, tim oranye sukses mengubur Irlandia Utara dalam laga uji coba di Amsterdam Arena. Setelah menyumbang assist untuk terciptanya gol pembuka Robin van Persie di menit ke-11, Wesley Sneijder kembali menjadi pencetak gol kedua Belanda 4 menit berselang. Menit 29, handsball Shane Ferguson yang berbuah penalti tidak disia-siakan Van Persie untuk mencetak gol keduanya. Gol Ibrahim Afellay menit 37 membawa Belanda mengemas keunggulan 4-0 kala paruh pertama usai.
Di babak kedua dominasi Belanda berlanjut. Terbukti 6 menit laga bergulir, Aflay sukses memaksa Roy Carroll yang masuk di paruh kedua menggantikan Lee Camp memungut bola dari gawangnya. Belanda menutup kemenangan 6-0 atas Irlandia Utara dengan gol Ron Vlaar menit 78. Kemenangan ini merupakan kemenangan terbesar Belanda dalam laga uji coba jelang berangkat ke Polandia dan Ukraina. Gua senang banget tadi komentator Mel. Apa? Kita dulu. Lo pasti mau bahas yang mana dulu? Yang ini. Sayang sekali Cristiano Ronaldo gagal melakukan eksekusinya dari titik 12 pas. Gila. Inggris Turki Portugal nggak disangka-sangka padahal tapi kalau gue sih kayaknya sih memang tetap megang Inggris ya gue ya. Itu liga uji coba kan. Tadi sempat ngobrol dikit sama Dimas Masena. Mereka bilang saya nggak negara-negara mbak tapi saya klub apa? Sama aja tuh Inggris kan ya. Gue udah kita ngobrol-ngobrol. Kayaknya bakal seru nih pemirsa roadshow. Pemirsa radio show bahwa minggu depan udah mulai. Benar. Ya kan? Ya. Nah, tadi dia ngobrolin bola, gue pengen tanya dulu tentang musik kepada Dimas dan juga Sena. Ya. Kalau dengerin musik yang kayak gimana Dimas dulu? Dimas dulu. Genrenya. Kalau saya sih lebih suka yang easy listening ya. Jadi yang enak didengerin aja gitu, yang ya agak sedikit ngantuk lah tapi enak gitu. Oh. Sena? Sena apa? Klasik. Klasik. Tapi tadi pemirsa radio show yang salah lagi peliput. Ada yang mau foto sama kakak. Ya. Mbak, itu kakak kan mbak, saya boleh nggak mbak? Siapa tahu ntar saya bisa jadi kayak kakak mbak. Iya. Amin. Emang senang sama slang? Iya, lumayan. Seneng sama slang dari album yang pertama. Terus juga dengan perjalanan musiknya menurut saya sangat inspiratif banget kalau. Nah itu benar. Itu Iya. benar. Itu yang perjuangan kerja keras mereka juga ya, cita-cita mereka ya. Itu sangat menginspirasikan banyak musisi lainnya. Tapi kalau menginspirasikan orang-orang di Indonesia, justru Dimas dan Sena ini dia. Ya. Ya kan? Ini sebenarnya nggak usah di. Udah nyala ya. Udah nyala ya. Ya. Oke. Nah berarti ini kita ngobrol lagi sama Dimas Masena tentunya di Kartunet. Kartunet. Nah sebenarnya itu ternyata pemirsa radio show, Kartunet itu adalah karya tunanetra loh. Karya. Jadi mereka awalnya tuh mikir gini, apa ya namanya ya? Ternyata memang jadi nggak ada hubungannya sama Kartunet gitu nggak ada. Karya tunanetra. Nggak usah pakai mic, udah nyala. Terus Udah nyala nih berarti ya? Oke. Karya tunanetra. Dan itu memang awalnya siapa yang bikin? Dimas, kalau boleh awal namanya itu. Jadi dulu tuh Karya tunanetra. ya dari founder 4 orang itu ya. Jadi dulu kita pengen bikin website gitu kan, dan namanya ini harus bisa merepresentasikan bahwa langsung ngasih tahu ke orang gitu kan bahwa Kartunet singkatan dari karya Kartunet tunanetra gitu kan, bahwa ini itu dibuat oleh teman-teman tunanetra gitu loh. Jadi langsung buat semacam kayak ingin menunjukkan ke publik bahwa ini loh tunanetra juga bisa bikin website yang mungkin oleh masyarakat pada umumnya masih dianggap sesuatu yang mustahil kan. Ya kami sih wajar aja karena ya kalau nggak bisa lihat gitu kan gimana bisa lihat komputer gitu kan, apalagi internet gitu kan. Tapi kan kita tunjukkan bahwa ada teknologinya, bahwa keterbatasan itu gue tunanetra itu adalah sebuah keterbatasan, dan keterbatasan pasti ada solusinya gitu. Jadi bukan kekurangan. Oke. Dan terciptalah ini. Ya, alhamdulillah. Dengan target memang tadi sempat bilang juga, tau nggak Buluk, ini kata kita nggak bisa loh. Tapi kita beda tipis lah. Kenapa? apa? Anak muda. Tadi mereka bilang mbak ini untuk anak muda, dia lebih menekankan memang untuk anak muda ya, lebih untuk kreativitasnya lebih ke situ. Tapi ini nih, aku mau iseng nanya nih Mas Dimas ya. Kalau di Kartunet itu misalnya ada yang pacaran gitu, ada nggak sih? Otaknya Buluknya Kali aja gitu. Iya nggak apa-apa. Kenalan dong gitu. Chatting maksud lo? Di komunitas kan masih ada dong. Nggak mungkin gini kali, bisa tanya dulu mungkin Buluk bertanya berhubungan dengan yang ada di Kartunet itu apa aja kali? Ada chatting, ada apa segala macam fitur-fiturnya. Nah, kalau fitur-fiturnya sejauh ini kita jelas ada rubrik-rubrik itu ya, ada beberapa rubrik, ada sastranya, ada kayak semacam kolom inspirasi, terus ada opini segala macam, ada beritanya juga. Terus ada forum diskusi gitu. Atau di forum diskusi. Kesukaan Buluk tuh kayaknya ada chat. Ya ada sih, ada forum curhat juga. Gitu. Tapi ada juga kayak forum sharing tentang informasi teknologinya segala macam. Dan kita juga sekarang yang baru ada radio sih. Maksudnya ada radio streaming. Kita bikin radio streaming. ada radio streaming. Iya, jadi buat teman-teman kan, terutama teman-teman tunanetra kan banyak yang suka cuap-cuap gitu ya. Jadi yang buat suka ngomong terus pengen belajar, pengen jadi announcer gitu kan, broadcaster, jadi bisa latihan di Kartunet radio streaming. Jadi ntar kita bikinnya bener-bener kayak orang siaran aja dengan bantuan software di komputer. Kita coba pakai komputer, internet, pakai mixer, udah beres gitu aja.
Dan ini sebenarnya udah ada nggak sih di Mas Sana mungkin udah pernah tahu juga, udah ada nggak sih Luk ini sebenarnya di dunia? Kartunet ini di dunia atau mungkin di Indonesia udah ada belum? Di Indonesia dulu deh kalau nggak. Kalau di Indonesia sih, kalau dari pengetahuan kami sih dari 2006 tuh Insya Allah baru Kartunet aja. Insya Allah baru Kartunet aja. Tangan. Tapi mungkin untuk pemirsa radio show yang tahu memang Emel ini ternyata juga ada yang nggak apa-apa, coba tweet kita juga ya yang tahu, karena kita sendiri sih menurut Dimas Masena memang belum ada. Benar. Kalau ada malah bagus, kita bisa berjejaring. Iya dong, bekerja sama. Tapi kalau di dunia udah ada, Din? Kalau di dunia, kalau kata teman-teman sih, kalau kayak di US, di Eropa sana, mereka udah lumayan maju ya, teman-teman disabilitas udah lumayan maju. Kayak software yang kita pakai tuh software screen readernya itu, pembaca layar, itu yang membuat itu di sana juga tunanetra juga. Dia bikin software yang buat itu. justru Di Amerika sana yang buat tunanetra kalau nggak salah. Jadi salah satu pembuat itu tunanetra juga, dan itu sangat maju sekali gitu. Tapi itu semuanya bersifat audio ya yang keluar ya? Audio, iya, audio. Contoh selain huruf apa Dimas? Misalkan, kan tadi kalau Dimas bilang contoh A jadi D, A, B. Itu bahasa Inggris memang? Kita pronunciation-nya masih pakai Inggris, jadi programnya juga dari luar gitu kan, jadi masih pakai Inggris. Tapi dia konsepnya gini, karena dia konsep pada pembaca layar, jadi bukan interpreter atau translator, jadi dia hanya membacakan aja. Jadi kalau teks itu teks bahasa Indonesia, dia tidak menerjemahkan bahasa Inggris, tapi bahasa Indonesia tapi diucapkan dalam logat Inggris, aksen Inggris aja. Seperti bulu. Nggak jadi bulu apa ya? Biolog. 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 Jadi biolog. Jadi keren ya. Biolog. Kira jadi so manis banget. Bull UK. Yang ada balu. Itu bisa kalau misalnya huruf besar semua. Jadi BUL UK gitu. BUL UK. Contoh kata lagi bisa nggak Dimas? Soalnya nggak kebayang juga ya sama pemirsa radio show juga. Itu mau dicontohkan di handphone juga ada program. Nanti ada. Nanti ada. Oke, Mas. Tapi ngomong-ngomong soal bahasa Inggris, ternyata Dimas itu adalah lulusan sastra Inggris Universitas Indonesia. Buset. Bahasa Inggris gua ngaco deh. Iya jelas. Lo nggak usah Dimas juga, lo juga udah denger udah rusak bahasa Inggris saya. Kita break dulu berarti. Benar, kita ngobrol-ngobrol lagi pastinya. Oke, ini dia.